Kami menghargai Tuhan setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur karena demikian sayangnya Tuhan kepada setiap kami, sehingga Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, sehingga barang siapa yang percaya kepada Tuhan tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan saat ini Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang datang di tempat ini, kami mau menyatakan diri kami, biarlah Engkau sendiri yang menjadi pusat di dalam kehidupan kami. Engkau sendiri Tuhan yang menjadi segala-galanya di dalam hidup kami, tidak ada yang lain. Dan saat ini Tuhan, kami mau memberikan hidup kami, diri kami, supaya Tuhan sendiri yang pakai hidup kami menjadi lebih lagi. Kami mengucap syukur untuk segala apapun yang Tuhan sudah lakukan di dalam hidup kami. Dan kalau sebentar kami mau mendengar setiap kebenaran firman yang akan dibagikan, biarlah Tuhan Engkau sendiri yang mengurapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Engkau sendiri yang menyembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Dan Engkau sendiri yang beracara dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan setiap kami yang mau duduk tenang diam mendengar firman-Mu, Engkau memberkati setiap kami. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Silakan duduk. Shalom teman-teman, adik-adik muda semua yang ada di tempat ini. Shalom, senang sekali saya ada di sini. Thank you Pastor Michael Gunawan, thank you Pastor Andrew memberikan kesempatan saya untuk ada di sini. Pertama kali saya hadir di depan saudara-saudara, teman-teman sekalian semuanya. Karena pertama kali saya rasa saya perlu untuk memperkenalkan diri. Nama saya Wiranto, marga saya Liao, makanya nama saya jadi Wiranto Liao. Kemudian saya dilahirkan dari keluarga yang non-Kristen, teman-teman. Jadi pada waktu kecil, keluarga saya itu masih menganut kepercayaan yang lama. Saya sendiri bertobat, memberikan diri kepada Tuhan pada waktu usia mulai belasan tahun. Jadi kira-kira menginjak SMA, saya memberikan diri. Tapi sejak itu saya ingin lebih tahu mengenai Tuhan, dan saya memberikan diri saya untuk melayani Tuhan. Tahukah teman-teman semua bahwa berkat yang terbesar di dalam hidup kita, berkat materi, yes, pasti kita hidup, kita butuh materi. Berkat keluarga, yes, kita perlu ada di dalam satu keluarga yang mendukung kita. Tetapi tahukah kalian bahwa berkat yang terbaik sebetulnya adalah berkat karena kita ini mendapatkan kasih karunia dari Tuhan Yesus sehingga kita ini diselamatkan. Itu berkat yang terbesar di dalam hidup kita, yaitu kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya merasa sungguh bersyukur bahwa di usia saya waktu itu masih belasan tahun, saya bertobat dan Tuhan menyelamatkan saya dari hidup yang penuh dengan dosa. Pada waktu itu setelah saya mulai bertobat, saya tahu bahwa keluarga saya juga adalah bagian daripada hal yang harus saya pergumulkan. Dan saya percaya bagi teman-teman sekarang yang ada di tempat ini, yang masih ada teman atau keluarga atau siapa, kita berdoa terus. Kita percaya bahwa kasih karunia itu Tuhan berikan kepada setiap anak-anak yang mau mencari Tuhan. Hari ini, tidak terasa ya, kita sudah masuk di dalam bulan Desember. Di dalam bulan Natal. Bulan Natal, bulan Desember itu identik dengan pesta. Identik dengan liburan. Identik dengan jalan-jalan. Identik dengan piknik. Sudah ada banyak yang merencanakan, oh saya mau pergi ke sini, mau pergi ke sini. Dan sebetulnya bulan Desember itu walaupun 31 hari di dalam kalendernya, tapi bulan Desember itu adalah bulan yang rasanya paling cepat kita itu mengalami. Kenapa? Karena sudah hype untuk Natal, hype untuk present, hype untuk holiday, itu rasanya sudah menggelora. Jadi saya percaya bahwa Desember ini adalah bulan yang penuh dengan sukacita.
Tapi bukan itu saja. Pada waktu kita memasuki tahun yang baru, pada waktu kita masuk pergantian tahun, kita harusnya semakin dewasa, baik secara fisik maupun secara rohani. Hari ini saya akan berbicara mengenai extraordinary person. Tahukah kalian semua bahwa kita ini diciptakan oleh Tuhan. Bukan karena Tuhan nganggur. Bukan karena Tuhan itu tidak ada kerjaan. Bukan karena Tuhan itu iseng menciptakan saya, menciptakan Pastor Andrew, menciptakan yang lain. No, Tuhan itu punya maksud dan tujuan yang luar biasa di dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata bahwa di dalam kandungan ibu, itu Tuhan sudah menenun dan sudah mengenal kita. Kita saja tidak tahu rambut kita ada berapa. Tapi Tuhan tahu. Setiap rambut yang ada di kepala kita itu Tuhan tahu. Dan karena Tuhan tahu, Tuhan itu tidak merencanakan sesuatu yang tidak baik. Kita baca di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Apa sih rancangan Tuhan itu di dalam hidup kita? Kita baca yuk. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11 dikatakan bahwa sebab, kita baca sama-sama ya. Dengan suara yang keras kita baca sama-sama. Yeremia 29 ayat 11, 3, 2, 1. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Teman-teman, adik-adik muda, firman Tuhan yang berkata bahwa rancangan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita adalah rancangan damai sejahtera dan rancangan masa depan yang penuh dengan harapan, bukan rancangan kecelakaan. Karena itu kalau setiap saudara di sini, aku mau jadi apa ya? Kira-kira masa depanku seperti apa ya? Kok begini-begini ya hidupku? Ketahuilah satu hal, Tuhan tidak pernah merencanakan kita itu hidupnya stuck, hidupnya biasa-biasa. Tuhan menciptakan kita untuk satu tujuan dan rencana yang mulia. Menjadikan kita adalah manusia-manusia yang punya masa depan cemerlang penuh dengan harapan. Itu di dalam Tuhan kita. Nah, untuk itu ada beberapa proses, beberapa karakter yang harus kita jalani. Tapi sebelum kita lihat bagaimana kita ini menjadi anak-anak Tuhan yang penuh dengan masa depan yang penuh dengan harapan, ada yang harus dijalani. Nah, sebelum saya akan mulai, saya akan ada kuis dulu ya. Karena ini bulan Desember, bulan penuh dengan hadiah, bulan penuh dengan sukacita, saya akan bagi-bagi hadiah. Bagi yang tadi sudah mengikuti ibadah jam 4, dilarang untuk jawab. Dilarang untuk jawab. Karena tadi sudah ada bocoran-bocoran yang ikut, tidak boleh ikut lagi ya. Dan karena ini kuis, saya akan minta Pastor Andrew untuk jadi jurinya. Kalian angkat tangan, kemudian kalian maju ke depan. Ya, siapa yang dimaksud? Jangan jawab sebelum angkat tangan dan diminta untuk maju. Kita akan main kuis dulu sebentar ya. Ingat peraturannya, yang sudah ikut jam 4 dilarang ikut lagi. Oke? Multimedia siap ya? Sekarang kita akan tebak gambar. Ya, siapa yang akan ada di layar ini. Gambar yang pertama. 3, 2, 1, yes. Ya, silakan maju. Ya, atau ada, yes. Halo. Yes, halo. Namanya siapa? Halo, perkenalkan nama saya Juan, Pastor Wiranto. Yes, halo Juan. Ya, yang di gambar itu Albert Einstein. Yes. Bagus, Albert Einstein. Siapa Albert Einstein itu? Albert Einstein adalah seorang jenius yang menciptakan teori tentang E sama dengan MC itu. Yes, energi sama dengan berbanding dengan massa. Oke, terus apa lagi yang kamu tahu tentang Einstein? Ya, yang aku tahu dia salah satu pencipta nuklir juga mungkin. Sama dia pernah dulu meninggalkan pesan pada seorang hotel manajer mengenai rahasia hidup yang bahagia. Weh, luar biasa. Kasih tepuk tangan untuk Juan. Ayo Juan maju ke depan yuk. Wah, ini luar biasa ini. Youth yang ada di sini luar biasa. Nih Juan. Oke, terima kasih ya. Oke. Sekarang ini Albert Einstein. Lama-lama mau tambah muda apa tambah sulit?
Hah? Tambah sulit ya? Oke, tambah sulit. Gambar yang kedua. 3, 2, 1. Yes. Ah, sulit toh? Minta sulit kan? Hah? Oke. Yuk. Halo, halo. Halo. Shalom. Namanya? Isaac Newton. Oh iya. Tapi namanya siapa? Wah, saya geblak saya. Ini Isaac Newton berdiri di depan saya. Oh, namaku Kevin. Kevin ya, Iya. oke. Gambar di sini siapa? Isaac Newton. Iya. Wah, saya pikir saya beruntung ini dapat lihat Isaac Newton ada di sini. Apa yang kamu ketahui tentang Isaac Newton? Pencipta hukum Newton yang pasti. Pencipta hukum Newton yang pasti, oke. Tapi yang terkenal dia menemukan apa? Gravitasi. Yes, betul. Gaya gravitasi. Silakan maju yuk, Kevin. Wah, ini Isaac Newtonnya JSJS. Ayo. Cita-citamu kepingin jadi apa, Kevin? Konglomerat, ya saya juga mau ya. Siapa yang tidak mau ya jadi konglomerat? Itu cita-cita sejuta bangsa ya. Oke, sekarang pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga, gambar yang ketiga ini. Tadi kan maunya sulit, ya kan? Tapi pertanyaan yang ketiga ini, kalau sampai kalian tidak bisa jawab, rasanya perlu dibaptis 10 menit. Di dalam air ya. Karena ini harus bisa jawab. Tapi untuk bisa menjawab pertanyaan yang ini harus nama lengkap. Tidak boleh nama panggilan, tidak boleh nama pendek. Tapi harus nama lengkap. Bila perlu kalau ada gelar-gelarnya semua disebutkan supaya lengkap. Oke? Gambar yang ketiga. 3, 2, 1. Yes! Siapa? Ayo siapa yang angkat tangan? Siapa ini gambar itu tadi barusan? Pastor Andrew Joel Lim. Nama lengkapnya? Pastor Andrew Joel Lim. Benar? Gelar belakangnya apa? Harus lengkap. STH. Oh sudah rame yang di sini. Apa? STH. Apa? STH? Salah. Yang penting jangan STW ya. STH. Ayo ada lagi. Sudah tahu, sudah ada bocoran loh. Pastor Andrew Joel Lim. Tinggal gelarnya kurang dikit, kurang dikit. Siapa? Ayo. Ayo. Kamu kalau dapat ya. Pastor Andrew. Iya, Pastor Andrew Joel Lim SE. Yuk, maju. Namamu siapa? Royce. Bentar. Namanya Royce. Royce, apa yang kamu ketahui tentang Pastor Andrew? Gembala youth kita. Selain itu? Yang punya sate babi glory. Kayaknya pelanggan setia atau sering ditraktir sate babi. Saya juga mau. Ayo maju yuk. Nah ya luar biasa. Belum Valentine tapi sudah gambar hati-hatian ya. Gambar yang keempat, multimedia. 3, 2, 1, yes. Siapa? Nama lengkap ya. Berdiri. Nama? Christopher Malonda, Pastor. Christopher. Oke. Pastor Shelin Gani. Nama lengkap? Nama lengkap? Gunawan. Hah? Shelin Gani Gunawan. Salah ya, masih salah kan? Oke. Siapa lagi? Berikut. Oke. Oh, nakalan kalau itu. Ya, boleh dah. Kasih sebelah sini. Yang MK-nya ya. Memang kok ini. Ayo, silakan. Berdiri. Ya. Pastor Shelin Monica Gani. Wih. Apa yang kamu ketahui? Oh ya tahu pasti wes. Istrinya Pastor Mike. Yes, oke. Ayo silakan maju. Nah. Sekarang karena kamu tahu, ini tadi nggak tertebak loh yang di tadi ya. Karena kamu ini tak kasih yang gede. Oke.
Sekarang pertanyaan ke berapa? 5 ya, 5. Ini juga harus tahu ini, wajib hukumnya. Pertanyaan yang kelima, 3, 2, 1, yes. Ini youth-nya luar biasa ini yang di sini. Ayo. Yang mana? Aku lagi. Ayo. Oke, Nama lengkap ya. Namamu siapa dulu? Christopher Victory. Oke. Pastor Michael Gunawan. Oh salah. Kurang. Pastor Go Michael Gunawan, Sarjana Kedokteran MTH. Luar biasa. Apa yang kamu ketahui tentang Pastor Michael? Gembala kita tercinta, Pastor. Wah, ayo maju yuk. Karena lengkap ya, kamu tak kasih besaran lah ya coklatnya ya. Silakan. Oke, gambar yang terakhir. Ya, gambar yang terakhir. Jangan banyak-banyak. Nanti kita nggak mulai firman. Yang keenam, yang terakhir ya. 3, 2, 1, yes. Ya, Namanya? Brightly. Bradley. Oke, siapa tuh yang tadi itu yang ada di depan? Thomas Alva Edison. Bagus. Apa yang kamu ketahui tentang Thomas Alva Edison? Orang yang nemu bolam. Penemu bolam. Oke, selain dari bolam ada lagi? Tahu ada lagi? Penemu apa lagi? Telepon. Penemu. Fonograf. Ya. Fonograf. Oke, yuk maju yuk. Oke, kita kasih tepuk tangan ya. Bradley. Oke. Bradley, thank you ya. Oke. Dari gambar-gambar yang tadi kita lihat ya, dari tokoh-tokoh yang tadi kita lihat, kita sudah melihat bahwa orang-orang itu adalah orang-orang yang extraordinary. Orang-orang yang dipakai dengan luar biasa. Ada banyak ilmuwan, ada yang peneliti, macam-macam, tetapi mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Dan tahukah kalian, Thomas Alva Edison itu adalah seorang yang awalnya, pada waktu dia kecil, dia tidak bisa sekolah. Nilainya dia jelek. Nilainya dia sampai akhirnya sekolah itu tidak mau sama Thomas Alva Edison. Panggilan kecilnya dia itu Tommy. Satu hari, karena nilainya dia jelek, dia ranking bawah terus di sekolah. Gurunya tulis sebuah surat. Tommy dipanggil. Dia bilang, Tommy, ini surat kamu berikan kepada mamamu. Jangan buka surat ini sebelum kamu sampai di rumah. Kamu harus berikan ini tanpa kamu membacanya. Tommy tidak ngerti apa-apa. Dia masih kecil. Dia ambil surat itu. Dia bawa surat itu, dia pulang, dia berikan ke mamanya. Pada waktu dia berikan ke mamanya ini membuka surat itu. Dan pada waktu surat ini dibuka, mamanya nangis. Tapi pada waktu mamanya ini nangis, dia membaca surat itu dengan kata-kata, Tommy adalah anak yang jenius. Sekolah ini tidak cukup besar untuk menampung Tommy yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Karena itu pendidikan Tommy diserahkan kepada ibunya, kepada mamanya. Dia panggil anaknya, Tommy, mulai besok kamu tidak usah sekolah lagi. Karena sekolah itu tidak ada guru yang bisa ngajar kamu, karena kamu anaknya terlalu jenius, terlalu pinter. Jadi mulai besok, mama yang akan ngajar kamu. Namanya Tommy kecil, dia seneng. Tidak usah sekolah, tidak usah ujian, dia seneng. Mulailah besok dia tidak sekolah, tetapi Tommy setiap hari dia punya 2 sifat yang sangat baik. Satu, Tommy itu keingintahuannya dia itu besar. Dan dia itu yang kedua pantang menyerah. Jadi hari-harinya dia, walaupun dia tidak sekolah, hari-harinya dia itu dipenuhi dengan baca buku. Berbagai macam buku-buku ilmiah dia baca. Sampai akhirnya umur 12 tahun, dia punya 1 lab
kimia kecil, laboratorium kimia kecil di rumahnya dia, tempat eksperimennya dia untuk membuat banyak hal. Sampai akhirnya dia menemukan bola lampu yang saat ini ada di dalam penerangan. Selain itu dia juga menemukan fonograf. Dia menemukan banyak hal. Tapi tahukah kalian, selang sekian puluh tahun kemudian, pada waktu Tommy kecil ini sudah beranjak dewasa, mamanya yang tidak pernah kenal letih lelah mengajar Tommy terus. Pada waktu sekian puluh tahun kemudian mamanya meninggal. Dan pada waktu mamanya meninggal, Tommy sudah menjadi ilmuwan yang dia sudah menemukan berbagai macam penemuan. Satu hari, pada waktu Tommy ini bersih-bersih rumahnya dia menemukan ada satu secari surat kecil di dalam laci yang tidak pernah tersentuh. Dia heran, dia mau ambil surat itu. Pada waktu dia ambil, ternyata surat itu adalah surat dari gurunya yang diberikan kepada mamanya. Dia baca surat itu. Dan pada waktu dia baca surat itu, dia mendapati bahwa ternyata surat itu isinya adalah Thomas Alva Edison adalah anak yang bodoh. Sekolah ini tidak sanggup untuk mengajar anak ini. Sehingga dia harus dikeluarkan dari sekolah dan tidak boleh sekolah lagi. Itu adalah bunyi surat aslinya. Pada waktu dia melihat surat itu, dia menangis. Dia menangis sejadi-jadinya, berjam-jam dia menangis. Dia merenungi. Dari kecil dia ditanamkan bahwa dia adalah anak yang jenius. Tapi ternyata surat itu berkata lain. Tapi pada waktu itu dia berkata, saya Thomas Alva Edison adalah anak yang bodoh. Yang karena seorang ibu yang luar biasa mampu menjadi seorang yang jenius. Dia mengadakan percobaan untuk menemukan lampu itu 10.000 kali. Gagal terus. Tapi dia tidak pernah pantang menyerah. Sampai akhirnya dia menemukan bola lampu ini. Dan dia berkata di dalam quote-nya, "Don't be afraid to fail once. Thomas Alva Edison has failed 10,000 times before he finally succeeded in making an electric lamp." Teman-teman muda, adik-adik, hari ini Thomas Alva Edison sudah menemukan berbagai penemuan. Dia orang yang bodoh, tapi melalui tangan seorang mama yang luar biasa, dia menjadi orang yang luar biasa. Hari ini kita semua, bukan hanya di dalam tangan orang tua, tetapi kita semua terlebih di dalam tangan Tuhan yang luar biasa. Kita diciptakan untuk menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Kita ini bukan siapa-siapa, kita ini bukan apa-apa. Tetapi kita diciptakan menjadi luar biasa, menjadi extraordinary. Karena kita ada di dalam tangan Tuhan yang kuat. Di dalam rencana Tuhan ini, maka kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa yang Tuhan akan pakai. Hari ini kita akan belajar karakter untuk menjadi extraordinary person. Yang pertama, milikilah mimpi yang besar. Milikilah, ada pepatah berkata, gantungkan cita-cita kita setinggi langit. Ya kan? Bukan setinggi atap, bukan setinggi genteng, bukan setinggi bangunan, tetapi setinggi langit. Langit sangat tinggi, tapi gantungkanlah cita-cita kita setinggi itu. Milikilah mimpi yang besar. Karena pada waktu kita miliki mimpi yang besar itu, maka kita akan meraih mimpi itu tidak sendiri, tetapi bersama dengan Tuhan. Kita akan belajar satu tokoh Alkitab yang sangat luar biasa, yang saya yakin bahwa kalian semua sudah berkali-kali baca kisah ini. Tapi hari ini izinkan saya untuk sharing kembali kisah mengenai ini, yaitu kisah mengenai Yusuf. Yusuf adalah seorang anak yang dilahirkan di dalam masa tuanya Yakub. Karena dia dilahirkan di masa tuanya Yakub, Yusuf ini adalah anak kesayangan dari Yakub. Demikian dekatnya dia sama Yakub, sehingga Yusuf ini ada apa-apa lapor sama papanya. Karena memang anak kesayangan. Sehingga saudara-saudaranya itu iri sama Yusuf. Belum lagi firman Tuhan berkata bahwa Yakub memberikan jubah yang maha indah kepada Yusuf.
diberikan pakaian yang luar biasa bagusnya. Zaman dulu maupun sekarang, pakaian kadang menjadi simbol status, menjadi simbol level dari seseorang. Dia pakai jubah yang sangat indah. Semakin iri saudara-saudaranya. Dan pada waktu Yusuf ini berumur 17 tahun, dia mendapatkan 2 mimpi yang Tuhan berikan di dalam hidupnya. Mimpi yang pertama, pada waktu Yusuf ini bersama dengan saudara-saudaranya ada di ladang. Mereka sedang mengikat berkas gandum. Tiba-tiba berkas gandumnya Yusuf ini berdiri tegak. Dan 11 berkas gandum yang lainnya itu sujud menyembah kepada berkas gandumnya Yusuf. Pada waktu itu saudara-saudaranya ngomong, kamu itu mau jadi raja atas kami. Kamu mau memerintah atas kami. Tidak terima saudaranya. Yusuf diam. Tetapi Tuhan memberikan mimpi yang kedua kepada Yusuf. Mimpi yang kedua ini dia melihat matahari, bulan, dan 11 bintang tunduk menyembah kepada Yusuf. Dan pada waktu mimpi yang kedua ini dia ceritakan kepada saudaranya, dia ceritakan kepada papanya. Papanya ngomong, kamu ini ngomong apa? Kamu ini mimpi apa? Masa orang tuamu disuruh menyembah kepadamu? Tetapi Yakub menyimpan semuanya itu di dalam hatinya. Karena Yakub tahu bahwa Tuhan sedang merencanakan sesuatu untuk anaknya si Yusuf ini. Umur 17 tahun dia mendapatkan mimpi itu. Tetapi apa keadaan yang dihadapi dia pada waktu umur 17 tahun? Dia belum jadi apa-apa. Saudara-saudaranya benci sama dia, iri sama dia. Dia jadi kesayangan papanya, yes betul. Tetapi saudara-saudaranya tidak ada yang suka. Sampai satu hari pada waktu Yakub itu menyuruh Yusuf untuk pergi. Melihat keadaan saudara-saudaranya. Dia taat sama papanya, dia pergi. Dan pada waktu dia pergi ke Sikem, dia mencari saudaranya sampai di Dotan. Dari jauh saudaranya sudah lihat. Tuh, lihat. Pemimpi itu datang. Lihat, orang yang suka membual, orang yang mau memerintah kita ini datang. Yuk, kita tangkap saja orang ini. Kita bunuh orang ini. Kita mau lihat, mau jadi apa mimpinya nanti. Kalau dia sudah mati. Tetapi ada saudaranya yang berkata, jangan. Bagaimanapun dia itu saudara kandung kita. Jangan bunuh dia. Akhirnya pada waktu Yusuf ini sampai di saudaranya. Dia ditangkap. Dilepas jubahnya, dilucuti, dibuang ke sumur yang kering. Pada waktu dia dibuang di sumur yang kering, dia berontak. Tapi tidak dilepaskan sama saudara-saudaranya. Kembali Yusuf melihat. Apa mimpi yang dia miliki? Kenyataannya adalah dia dibuang di dalam sumur. Tapi bukan cuma dibuang. Setelah itu dia dijual sebagai budak. Pada waktu saudagar-saudagar Midian ini datang, dia dijual sebagai budak dengan harga 20 sikal perak. Kita tahu bahwa budak itu tidak punya hak hidup. Jadi kemungkinan untuk Yusuf itu kembali kepada orang tuanya, kembali kepada keluarganya sangat kecil. Karena dia budak. Sudah dibeli. Budak itu lain dengan pembantu. Pembantu dia bisa pulang kampung. Pembantu dia digaji. Budak sekali dibeli, dia milik seperti barang. Jadi Yusuf ini dibuang. Dijual sebagai budak. Pergi ke negara Mesir. Dari Midian dijual. Kita tahu dijual kepada Potifar. Tetapi hal yang kedua yang kita harus belajar. Bahwa Yusuf sampai di titik itu. Dia setia dan sabar di dalam prosesnya Tuhan. Menjadi orang yang extraordinary. Yang pertama kita belajar, kita mesti punya mimpi yang besar. Yang kedua di dalam meraih mimpi itu, kita mesti setia dan sabar di dalam proses. Pada waktu dia di rumah Potifar, seakan-akan hidupnya dia enak. Seakan-akan hidupnya dia baik. Karena dia dipercaya oleh Potifar. Kenapa Potifar bisa percaya sama Yusuf? Karena Yusuf disertai Tuhan. Apapun yang dikerjakan oleh Yusuf dibuat Tuhan berhasil. Kita juga kepingin loh seperti itu. Apapun yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil. Siapa yang tidak kepingin? Kita kepingin. Yusuf walaupun di dalam masa pembuangannya dia. Walaupun dia dihianati sama saudaranya. Dia tetap sabar dan setia di dalam prosesnya Tuhan. Tuhan itu menyertai dia. Dan Potifar, orang asing itu. Dia melihat bahwa ada Tuhan di dalam hidupnya Yusuf. Dia dipercaya atas seluruh semua hak miliknya. Sampai akhirnya istri dari Potifar itu melihat bahwa Yusuf ini cakep, manis, ganteng, pinter. Semua yang dikerjakan berhasil. Siapa yang tidak kepingin?
Akhirnya istri Potifar itu mengingini Yusuf. Tetapi pada waktu itu, Yusuf diuji integritasnya. Apakah di dalam keadaan seperti itu dia masih mempunyai integritas yang tinggi? Kalau dipikir secara manusia ya, Yusuf ini sudah dijual sebagai budak. Kemudian dia diingini oleh istri daripada majikannya. Harusnya secara logika Yusuf punya 1001 alasan untuk menerima dan untuk jatuh di dalam dosa. Kenapa? Karena dia masih muda. Kalau dia nuruti apa yang dikatakan oleh istri Potifar, dia pasti karirnya naik. Dia pasti secara materi akan bergelimangan. Dia pasti akan mendapatkan hal-hal yang baik di dalam hidupnya. Tetapi kita tahu cerita ini bahwa Yusuf menolak melanggar perintahnya Potifar. Dia tidak mau menodai istri Potifar. Tapi yang terpenting, Yusuf takut kepada Tuhannya. Dia takut untuk melanggar apa yang Tuhan taruh di dalam hidupnya. Integritasnya dia tinggi. Di dalam meraih mimpi, saya mau ajak kalian semua, termasuk saya, menjaga integritas. Integritas itu penting. Kalau kita mau dipakai Tuhan, kita ini mau jadi anak-anaknya Tuhan. Jangan dengan gampang kita itu kompromi dengan hal-hal dunia. Kompromi dengan dosa. Iblis tidak pernah memberikan kepada kita dosa yang sekaligus besar. Celahnya iblis itu kecil, tapi menggiurkan. Celahnya iblis itu kecil, seperti sesuatu yang nikmat untuk dilakukan. Tetapi pada waktu kita masuk, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Begitu dia lihat ada celah itu kita masuk, langsung diterkam. Kenapa? Karena memang iblis caranya adalah menipu dan menggoda. Satu hari, pada waktu saya masih kerja di luar negeri. Saya kerja di luar negeri tidak gampang. Kerja di sana itu persaingannya tinggi. Dan kerja di sana itu dituntut untuk kerja ekstra keras. Mungkin kalian belum ada yang pernah kerja lebih panjang waktunya daripada saya. Hari ini saya bekerja, bersyukur Tuhan berkati di dalam perusahaan keluarga, bisnis keluarga saya. Tetapi pada waktu saya masih bekerja di luar, saya bekerja lebih dari 12 jam. Tidak sedikit saya bekerja di dalam satu hari itu 18 jam. Kalian bisa bayangkan, 18 jam itu kerja loh saudara. Bukan di luar, bukan ngopi, bukan ngafe, bukan makan-makan, enggak. 18 itu saya kerja. Kenapa? Karena persaingan di luar itu demikian berat. Tetapi pada waktu saya kerja, saya ingin membuktikan kepada orang tua saya. Bahwa apa yang saya lakukan ini, saya ini berguna menjadi anak yang sudah disekolahkan mulai dari SD, TK, S1, S2. Saya mendapatkan gelar honoris causa. Saya ini kepingin menunjukkan. Bisa loh saya ini. Karena itu saya bekerja dengan ekstra keras. Tidak gampang. Ekstra keras. Tapi di tengah-tengah saya itu bekerja dengan luar biasa kerasnya. Satu hari saya ini approach salah satu customer. Ini customer besar sekali. Kalau saya dapat customer ini, wah posisi saya itu sudah aman, enak, naik ininya itu enak sudah. Satu hari saya pergi bersama dengan beberapa customer gathering, pergi ke luar negeri. Sampai di sana, tahulah kalau ke luar negeri itu tidak cuma kerja, tapi juga ada having fun-nya. Pada waktu having fun-nya itu, satu hari saya ditelepon jam 11 malam. Dia tidak mau meeting sama saya di dalam jam kerja. Dia tidak mau ngomong mengenai bisnis di dalam jam kerja. Tetapi jam 11 malam, dia panggil saya. Mau nggak kamu nemeni saya? Ini customer saya belum dapat ya. Ini customer ini saya approach. Karena saya kepingin membuktikan jati diri saya. Jam 11 malam, mau nggak nemeni? Saya bilang, oh iya nggak apa-apa. Tapi jam 11 malam kita ini mau ngomong di mana? Mau ngomong ngafe atau mau ngomong apa? Ternyata bukan. Dia mau ke kehidupan malam. Kasarannya. Karena dia tidak bisa bahasa yang bersangkutan di negara itu. Dan saya kebetulan bisa. Dia itu minta saya nemeni untuk menjadi translatornya. Tahu apa yang dilakukan? Pada waktu saya itu berpikir, dua sisi. Saya kan cuma nemeni. Saya kan cuma translator. Salah saya ada di mana? Gak apa-apa dong mestinya. Toh setelah itu saya juga bisa jaga diri kok. Saya kasih tahu ya, jangan sok rohani. Jangan sok kuat. Jangan sok kita bisa.
Karena iblis itu pakai cara itu untuk menelan kita bulat-bulat. Pada waktu itu pergumulan di dalam hati saya. Wah, ini bahaya. Akhirnya dengan segala risiko saya ngomong, enggak. Saya enggak terima. Tapi pada waktu saya enggak terima, dia marah. Kalian tahu kehidupan malam tidak senaif itu. Bukan cuma datang minum selesai, tidak. Ya, enggak perlu dijelaskan kehidupan malam itu, ya begitulah. Tapi saya memilih untuk membuat satu garis, saya tidak mau. Walaupun di depan mata ini opportunity yang luar biasa. Dia marah. Singkat cerita, kita balik. Waktu itu saya masih kerja di luar negeri, kita balik. Dan saya nggak mendapatkan ini. Saya bilang, Tuhan, saya berdiri di dalam jalan yang Tuhan itu mau. Dan saya percaya pada waktu saya pegang integritas ini, Tuhan tidak akan mempermalukan saya. Tuhan itu loh pembela saya, tidak akan mempermalukan. Belaan Tuhan. Saya tidak mendapatkan order dari ini, besar sekali. Tetapi melalui beberapa proses setelah sekian lama, Tuhan itu ganti dengan banyak hal-hal yang lain. Sampai akhirnya saya terus dipromosikan dan terus saya bisa membuktikan bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita pasti akan menjadi orang-orang yang extraordinary. Pegang integritas itu di dalam hidup kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, percaya terhadap janji Tuhan. Yusuf pada waktu dia menolak untuk kompromi dengan dosa. Pada waktu dia menolak istri Potifar, apa yang dia alami? Dia dijebloskan, dia dibuang di dalam penjara. Dijebloskan dalam penjara. Mungkin kalau Yusuf itu lihat mimpinya jadi orang yang disembah sama saudara-saudaranya. Orang tua malah bahkan menyembah dia. Tapi kenyataannya sudah mulai enak di rumah Potifar. Dijebloskan lagi masuk di dalam penjara. Masuk lagi di dalam lubang yang dalam. Loh, Tuhan ini bagaimana menggenapi janjinya? Tapi di dalam penjara itu pun Yusuf tetap pegang janji Tuhan. Dia tetap pegang mimpi itu di dalam pikirannya. Dan dia tetap pegang, dia tidak berubah setia. Dan di dalam penjara pun singkat cerita, dia dikasih oleh kepala penjara. Sampai akhirnya ketemu kan dengan juru makan roti dan juru minuman. Pada waktu dia ketemu dengan juru roti dan juru minuman. Dan dia mengartikan mimpi itu. Dia bilang sama juru minuman, ingatlah aku pada waktu kamu sudah kembali diangkat oleh Raja Firaun. Tapi yang dialami, dia dilupakan. Manusia bisa loh melupakan kita. Manusia itu gampang janji, tetapi juga gampang ingkar. Manusia itu gampang ngomong, gombalnya gampang, menepatinya susah. Tapi tidak dengan Tuhan kita. Yusuf dilupakan oleh juru minuman. Tapi Tuhan tidak pernah melupakan Yusuf. Bahkan di dalam tempat yang paling dalam pun dia tidak pernah dilupakan oleh Tuhan. Itu loh Tuhan kita. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan kita. Yang keempat, dia tetap percaya kepada janji Tuhan. Dan yang kelima, pada waktu dia ini sudah diangkat. Dia singkat cerita dia jadi pada waktu Firaun mimpi, tidak ada satu orang pun yang bisa mengartikan mimpinya. Tiba-tiba juru minuman itu ingat kepada Yusuf. Dan pada waktu dia dipanggil, dia mengartikan mimpinya Firaun, maka Firaun mengangkat dia menjadi orang penguasa nomor 2 di negeri Mesir. Pada waktu yang dia diangkat, dia sudah menjadi raja. Kita lihat di dalam Kejadian 45 ayat 5-8. Dia ketemu ya sama saudara-saudaranya. 2 tahun masa kelaparan, dia ketemu dengan saudara-saudaranya. Persis seperti mimpi yang dia dapatkan. Saudara-saudaranya datang untuk menyembah dan dia tidak mengenali Yusuf lagi. Karena Yusuf sudah menjadi penguasa. Tapi pada waktu dia menjadi penguasa, dia melihat saudara-saudaranya itu sujud menyembah kepada Yusuf. Yusuf tidak ngomong, awas lu ya, tak bales kamu ya. Dulu aku buang, hari ini aku akan buang kamu. Hari ini aku akan membalas kamu. No, Yusuf tidak seperti itu. Kita baca yuk di dalam Kejadian 45 ayat 5-8. Firman Tuhan berkata, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu.
Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Kita lihat Yusuf sampai pada saat itu pun selain dia memiliki sikap untuk mengampuni, dia berpikir selalu positif. Dia tidak pernah menyalahkan saudaranya. Bahkan dia ngomong, untuk memelihara kehidupan keturunanmu lah. Maka Tuhan itu menyuruh aku ke sini. Miliki pikiran yang positif. Yang kelima, selalu punya pikiran. Kalau kita ya, di dalam menghadapi apapun, selalu negatif lagi. Negatif terus, kita capek. Pernah enggak kalian ketemu dengan teman yang ngomongannya itu negatif terus? Ditanya, "Hai bro, gimana kabarmu?" Ya begini-begini. Dari dulu sampai sekarang ya tidak berubah-berubah. Uang saku tetap, uang jajan tidak naik. Tidak ada apa ya, hidup kok rasanya ya begini-begini. Main game ya kayak begini. Tidak ada sesuatu yang menarik, malas ah. Ya rasanya hidup ini ya tidak ada gunanya. Tapi pernah enggak kalian ketemu dengan teman, bagaimana? Oh, aku sekarang ya lagi berusaha untuk ambil kursus ini. Aku mau sekolah, cita-citaku ini. Ada beda loh. Kita ketemu dengan orang yang positive thinking, dengan orang yang selalu negative thinking. Hari ini kita belajar. Jadilah orang-orang yang selalu punya positive thinking. Karena Tuhan tidak pernah menciptakan kita negatif. Tuhan tidak pernah menciptakan kita untuk memberikan kecelakaan. Tetapi Tuhan menciptakan kita untuk memberikan damai sejahtera masa depan yang penuh dengan harapan. Itu Tuhan kita yang luar biasa. Dan yang terakhir, mempunyai kasih agape. Pada waktu dia ketemu dengan saudara-saudaranya, dia berkata, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Dia mengampuni saudara-saudaranya. Dan karena karakter-karakter inilah, maka Tuhan mengangkat Yusuf terus. Yusuf diangkat menjadi kepala dan semua mimpi yang Tuhan berikan menjadi satu kenyataan. Hari ini, untuk mencapai mimpi, saya yakin bahwa kalian semua pasti punya mimpi. Untuk mencapai mimpi itu, milikilah 6 karakter ini. Jangan lihat keadaan sekeliling. Kok keadaannya begini ya? Tapi mimpiku kok keadaannya begini. Tapi keadaannya kok jadi kayak begini. Jangan lihat keadaan sekeliling. Jangan dengar omongan orang yang menjatuhkan. Jangan dengar omongan orang, kamu tidak bisa. Kamu memang diciptakan begini. Jangan dengar. Karena kita hidup bukan dari apa kata orang. Tetapi kita hidup dari apa kata firman Tuhan. Itulah karena kita hidup. Yang ketiga, jangan ragu terhadap janji Tuhan. Jangan lihat keadaan sekeliling, jangan dengar. Dan yang ketiga, jangan ragu. Tetap pandang fokus kepada Tuhan. Pada waktu kita pandang fokus kepada Tuhan, maka kita akan mempunyai kekuatan untuk meraih semua yang kita cita-citakan. Bersama dengan Tuhan, kita pasti bisa. Bersama dengan Tuhan, kita pasti jadi pemenang. Sore ini, saya akan tutup dengan satu cerita nyata. Ada seorang akrobatik yang dia sangat fenomenal dan dia itu sering mengadakan pertunjukan-pertunjukan yang luar biasa. Membahayakan tapi dia selalu berhasil. Satu hari dia kepingin menantang Niagara Falls. Saudara tahu ya, Niagara Falls itu adalah salah satu dari 7 keajaiban dunia alam. Karena derasnya air terjun ini. Jadi orang-orang seluruh dunia berbondong-bondong untuk melihat Niagara Falls. Dan Niagara Falls itu akrobatik ini kepingin menaklukkan. Dia mau menyeberangi Niagara Falls dengan berjalan di atas seutas kawat. Pada waktu dia mengumumkan bahwa dia mau menaklukkan Niagara Falls, semua orang menanti-nantikan. Wah, bisa enggak ya? Karena taruhannya mati. Tidak ada pengaman. Kalau kita lihat sirkus ada pengaman, jatuh pun enggak mati. Ini Niagara Falls. Jatuh pasti lewat. Jadi pada waktu hari yang sudah ditentukan, banyak orang berbondong-bondong. Dia diliput oleh media massa mana-mana. Dan kemudian mulailah aksinya dia.
Dia berjalan meniti kawat ini, menuju ke seberang, ke Niagara Falls. Pada waktu dia berjalan, dia pelan-pelan. Semua orang tegang. Semua orang tuh tahan nafas. Dan kemudian dia berjalan sampai di ujung. Wah, semua orang bertepuk tangan. Luar biasa hebat, dia mengalahkan, dia mengadakan rekor dunia gini nih. Semua orang bertepuk tangan. Kemudian dia berbicara, akrobatik ini. Dia bilang, kalian semua sudah lihat saya menyeberang Niagara Falls ini. Berjalan di atas seutas kawat. Pertanyaannya, siapakah di antara kalian semua yang mau jadi volunteer? Berjalan bersama dengan saya gendong untuk kita bersama-sama jalan meniti Niagara Falls. Siapa yang bersedia jadi volunteer? Kalau kalian jadi penontonnya yang di sana, ada yang mau? Ada yang mau? Saya ya enggak mau. Mau ya? Saya mencoba memikirkan, siapa yang berani ya? Kayak begitu. Semua orang terdiam. Enggak ada satu orang pun yang mengangkat tangannya. Kemudian dia tanya, ada yang mau angkat tangan? Ada yang mau? Ada yang mau? Tiba-tiba ada seorang anak yang angkat tangan. Seperti ini. Ada yang angkat tangan. Dia angkat tangan. Dia bilang, saya mau. Wah, semua orang lihat anak ini. Kemudian dia bilang, kamu benar ya mau ya? Digendong anak ini. Pada waktu digendong, mulai dia meniti jalanan menuju ke Niagara Falls. Di ujung yang satunya. Wah, semua orang tambah tegang. Semua orang tambah takut lihatnya ini. Tapi pada waktu semua orang ini tambah takut, bukan takut kepada akrobat ini lagi, tapi takut kepada anak ini. Bagaimana kalau jatuh ini anaknya ini mati loh ini anak ini. Jadi pada waktu dia jalan, kurang kira-kira beberapa meter. Wah, semuanya tegang. Tidak ada yang berani berkata-kata, tidak ada yang berani ngomong. Semuanya itu cuma tinggal derasnya air terjun Niagara Falls. Sampai akhirnya kurang 3 langkah. 3, 2, 1, sampailah di sana. Semua orang bertepuk tangan. Wah, begitu nyampe di ujung situ, bukan cuma semua orang yang bertepuk tangan, tapi semua orang lari menuju kepada akrobatik dan anak kecil ini. Termasuk juga semua awak media. Diliput semuanya. Akrobatik ini memang diliput, tetapi lebih banyak yang meliput anak kecil ini. Dia tanya, kenapa kamu bisa berani untuk menjadi volunteer? Kenapa kamu bisa mempertaruhkan nyawamu berani jadi volunteer untuk menyeberang? Padahal ini Niagara Falls yang hitungannya nyawa. Yang taruhannya adalah nyawa. Kenapa kamu berani? Tahu enggak anak kecil ini jawab apa? Dia jawab, saya berani karena akrobatik itu adalah papaku. Aku tahu kemampuan papaku seperti apa. Aku tahu caranya dia berlatih. Aku tahu kehebatannya papaku seperti apa. Dan pada waktu aku mau jadi volunteer, aku duduk tenang. Aku digendong sama papaku. Aku tidak lihat tolak kiri kanan. Aku tidak ngapa-ngapain. Aku cuman berjalan, papaku yang berjalan. Aku ada di atas pundak, digendong sama papaku. Karena itu apa yang aku takutkan? Aku percaya sama papaku. Aku percaya dia bisa. Aku percaya dia tidak mungkin melukai aku. Aku percaya dia tidak mungkin mencelakakan aku. Hari ini dengar baik. Itulah Tuhan kita. Kalau kita percaya sama Tuhan kita, Tuhan itu tidak akan pernah mencelakakan kita. Tuhan itu tidak akan pernah membawa kita ke tempat jurang, ke tempat yang tidak baik. Enggak. Pada waktu kita dibawa sama Tuhan untuk menuju kepada tujuan yang Tuhan sudah rancangkan, yaitu masa depan yang paling baik. Tenanglah di dalam keadaan itu. Jangan toleh kiri, toleh kanan. Bayangkan seandainya anak itu di atas pundak papanya. Kemudian dia ada angin, kemudian dia ada suara-suara, kemudian dia toleh, dia bergerak kayak begini terus. Maka hidupnya dia akan kacau, dia akan panik. Tapi dia tenang karena dia percaya sama papanya. Hari ini pertanyaannya, apakah kalian semua percaya dengan Bapa kita? Apakah kalian semua tahu kalau Bapak kita itu mengasihi kita? Anaknya yang tunggal saja sudah diberikan untuk kalian dan saya. Dengan tujuan supaya kita semua ini yang berdosa tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mau apa lagi yang tidak diberikan untuk kita?
Saya undang pemain musik, singer untuk naik. Satu quote yang terakhir. Tuhan selalu memberikan harapan kepada anaknya yang tidak pernah menyerah. Memberikan mujizat kepada anaknya yang percaya. Dan tidak akan meninggalkan anaknya yang berjalan bersamanya. Pada waktu kita ada di dalam musim-musim kehidupan kita, percayalah bahwa musim kehidupan itu selama kita lewati berjalan bersama dengan Tuhan, maka musim kehidupan kita ini akan kita mampu lewati karena Tuhan ada sebagai pengharapan satu-satunya di dalam hidup kita. Amin. Ada satu pujian yang sungguh memberkati saya di dalam segala masa kehidupan kita. Bahkan di dalam titik yang terendah kita pun, Tuhan itu akan mengangkat kita. Karena pikiran kita tidak akan mampu menyelami apa yang Tuhan mau. Kuasanya tidak terbatas, jalan-jalannya tidak terduga. Tetapi biarlah Tuhan itu yang hanya kita andalkan. Di dalam setiap langkah hidup kita, di dalam segala musim hidup kita, biarlah hanya Tuhan yang kita andalkan. Satu-satunya di dalam kehidupan kita. Bukan karena Tuhan jahat. Bukan karena Tuhan tidak peduli. Bukan kadang Tuhan tidak mau tahu atas apa yang kita alami. Tetapi proses itu diizinkan Tuhan untuk semakin memurnikan hidup kita. Sehingga akhirnya pada waktu segala proses itu selesai, kita akan bisa berkata seperti di dalam Roma 8 ayat 28. Bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihinya. Kalau hari ini ada di antara kalian yang mengalami hidup kalian tidak ada gunanya. Mungkin orang mengata-ngatai kalian tidak berguna, tidak bisa apa-apa. Dengar baik pada sore hari ini. Tuhan itu yang memegang kehidupanmu. Tuhan itu yang punya masa depanmu. Dan masa depan yang Tuhan sediakan itu adalah masa depan yang cemerlang, yang penuh dengan harapan. Hari ini dengar baik. Kalau itu menjadi kerinduanmu untuk mencapai mimpi yang besar seperti yang Tuhan janjikan, maka milikilah integritas. Bahwa pada saat saudara itu semuanya mengalami apapun juga, tetap Tuhan yang ada di dalam hidup kita yang menjadi pengharapan kita satu-satunya. Pada saat kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan bawa kita akan semakin naik. Sampai pemenuhan janji Tuhan itu dinyatakan sempurna di dalam hidup kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kalau itu saudara, kalau kalian mau berkata menyerahkan masa depan kita di hadapan Tuhan, pegang komitmen, percaya kepada Tuhan bahwa Dia akan menjadikan segala sesuatunya indah pada waktunya. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kami mengucap syukur Tuhan sore ini. Biarlah Engkau sendiri yang melihat setiap anak-anak-Mu yang hatinya haus, rindu dan lapar akan setiap kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau akan menjadikan setiap anak-anak-Mu di tempat ini menjadi anak-anak yang luar biasa. Menjadi anak-anak yang pemenang. Seperti busur panah yang sedang dilesatkan, maka kalian kita semuanya akan melesat di dalam kehendak rencana Tuhan. Untuk semakin jauh terbang tinggi menjadi kepala dan bukan ekor. Dan saat ini Tuhan meteraikan firman ini di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Kami percaya bahwa kami berjalan bersama dengan Engkau dan kami aman. Kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Karena kami tahu di dalam tangan perlindungan yang kuat itu akan ada masa depan yang penuh dengan harapan, sukacita dan damai sejahtera yang melimpah di dalam hidup kami mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap yang percaya sama-sama kita katakan, amin.